tuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Cemilan kekinian kini tidak hanya mengenai rasa, tetapi juga identitas dan inovasi. Dari kota Garut, Jawa Barat yang terkenal dengan dodolnya, ternyata kini hadir sebuah produk unik bernama Chokusi. Cemilan berbahan dasar coklat dan kurma yang sukses mencuri perhatian pasar lokal hingga pasar nasional. Di balik produk ini ada tangan kreatif seorang wirausaha bernama Wulan Nur Aprilia yang tidak hanya menghadirkan kenikmatan rasa tetapi juga cerita perjuangan membangun brand lokal yang kuat. Melalui Chokusi dan Levara and Chokusi Adventures Cafe, ia menyuguhkan pengalaman kuliner yang berkarakter sehat dan penuh cita rasa. Malam hari ini dalam Xbiz, kami akan mengulas lebih dalam perjalanan bisnis Chokusi, strategi pengembangan produknya, dan bagaimana sebuah cemilan bisa menjadi ikon baru di kota Garut. Tentu seperti biasa sudah hadir di Studio Pro 3, yaitu Coach atau Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm Margetti Herwin. Coach Getty, selamat malam. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ya. Bang Rudi. Dan peringkat Pro 3 pemirsa RRI.net di aplikasi Zoom atau tersambung melalui Zoom, kami juga sudah tersambung bersama orang yang berada di belakang bisnis Chokusi. Ini saya panggilnya Teteh, Mbak atau Ibu ya? Wulan Nur Aprilia. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bu Wulan. Selamat Kabar malam, baik ya Coach. Bu Wulan ya. Ini penasaran kok saya ini. Ya. Jadi coklat dan kurma. Tapi Ya. saya ingin pertama kali itu bertanya dulu lah ke Ibu Wulan ya terkait dengan Chokusi ini yang ternyata menarik sekali. Perpaduan antara coklat dan kurma. Apa yang menjadi pemikiran atau ide kok bisa menggabungkan menjadi khas dari produk Chokusi tersebut ini, Bu Wulan? Baik, jadi berawal dari seorang ibu yang memiliki anak, namun anaknya tidak menyukai buah kurma. Bagaimana nih caranya seorang anak bisa menyukai buah kurma? Akhirnya terlintas ide, dikombinasi dengan coklat lah awalnya, karena anak-anak menyukai rasa manis. Namun setelah keluarga juga menyukai, akhirnya inovasi cemilan ini bisa dipadukan karena khas Timur Tengah dengan lokal Garut gitu yang di branding sekarang itu kota dodol gitu. Nah, kami mengcombine itu kurma utuh di dalamnya dodol buah sirsak. Jadi perpaduan manisnya kurma di dalamnya dodol buah sirsak, lalu dibalut coklat dan ditaburi keju panggang yang gurih gitu. Wow, luar biasa ini. Tantangan terbesar saat awal membangun produk itu sendiri apa nih, Bu Wulan? Karena ini suatu kudapan unik ya, karena tidak semua orang tahu. Itulah tantangan kami untuk bisa menjual produk ini. Jadi kami sebagai UMKM melalui Coach Getty juga mengenal tools-tools untuk berwirausaha begitu. Iya, dan tentu selain tantangan, bagaimana waktu awal-awal kemudian diperkenalkan kepada masyarakat setempat, respon masyarakat terhadap produk Chokusi ini seperti apa nih, Bu Wulan? Baik, jadi awalnya itu kami hanya menitipkan produk saja di toko oleh-oleh atau mungkin modern market ya seperti Toserba gitu. Namun makin sini setelah pandemi kami langsung belajar dari pengalaman menjual secara online juga, tapi belum begitu ini setelah kami sebagai UMKM mengikuti pelatihan, kami itu mendapatkan tools juga dari Coach Margetti yaitu tentang KPI, bisnis model, dan kami alhamdulillah di tahun 2003 itu memiliki toko oleh-oleh sendiri dan berkembang makin ke sini dengan cafe Adventures, Chokusi Adventures Cafe tentunya dan bisnis Levara juga gitu. Ya, mantap ini Coach. Nyebut-nyebut Coach Getty langsung saya tembak aja Coach Getty ini ya. Tapi Coach sebelumnya, tadi kan di awal ternyata inspirasinya kenapa anaknya tidak suka kurma dan bagaimana menjadikan anaknya menyukai buah kurma tadi. Dipadu dengan coklat dan juga dengan yang lainnya sehingga jadilah Chokusi. Nah,
Gimana selama Intat sejauh ini Coach melihat potensi produk lokal seperti Cokusi ini yang dikembangkan Bu Wulan di Garut ini, Coach? Iya, jadi banyak UKM itu jadi pengusaha dadakan gitu ya, karena kondisi ekonomi, kondisi anaknya nggak suka sayur, nggak suka buah, akhirnya seorang ibu yang kreatif, Bang Rudi ya, Iya. menciptakan sesuatu yang menarik gitu ya, yang akhirnya menjadi sebuah ide dan akhirnya bisa menjadi sebuah usaha dan bisnis. Ini banyak sekali gitu ya, dan tadinya mungkin para pengusaha UKM ini yang saya dampingi berpikirnya dia hanya jual produk gitu ya. Dengan jual produk, mereka mencoba menawarkan produk yang akan bersaing dengan produk-produk yang sudah ada. Ya. Produk-produk yang sudah memiliki cita rasa, memiliki pelanggan yang loyal gitu ya. Ya. Dan muncul dengan produk yang apaan tuh Cokusi gitu ya. Iya. Apaan itu coklat sama kurma ada isi gitu. Oke. Oh. Iya, jadi sirsak gitu sihnya gitu ya. Iya. Dan itu membuat sebuah produk camilan gitu ya, dan kebetulan adanya di Garut yang kaya dengan oleh-oleh dodol, tapi semua orang ke Garut nanya ada selain dodol enggak? Kan enggak ada. Karena semua orang dibikin dari dodol. Kalau dulu cuma dodol ungu aja kalau kita naik kereta ya. Tapi sekarang dodol itu udah banyak macam di Garut dan itu sangat tumbuh bisnis-bisnisnya. Saya sering ke Garut karena saya punya beberapa klien di Garut. Dan Cokusi ini adalah binaan saya tahun 2023 di program UMKM Level Up-nya Kominfo. Dan ini banyak saya sharing tools gitu ya, dan Bu Wulan ternyata mengambil tools itu untuk mengembangkan bisnisnya, dan alhamdulillah sekarang udah berkembang, punya toko oleh-oleh sendiri, toko camilan sendiri, karena nggak gampang nih ya. Udah gitu memiliki resto, cafe, adventure, pasti ini ada jalan-jalannya nih, karena kalau di Garut kan adventure ya ke gunung gitu ya, terus mungkin mandi air panas gitu ya, dan itu banyak sekali pilihan adventure. Tapi kalau cuman sekedar adventure ya mungkin kurang. Nah, ini adalah sebuah ide kreatif menggabungkan ya dan berkolaborasi dengan mungkin banyak UKM lain gitu ya untuk menjadi usaha yang saat ini dikembangkan, Bang Rudi. Ya. Saya tertarik dengan Coach tadi kata, ada nggak sih selain dodol yang bisa kita dapatkan di Garut? Itu kan suatu tantangan yang dibutuhkan inovasi, yang memiliki nilai bisa direspon positif oleh masyarakat. Nah, apa yang Coach bangun di situ, Coach, untuk mendorong program produk unik seperti Cokusi ini, Coach? Iya, problemnya adalah Coach, ini orang nggak banyak nyari selain dodol nih di Garut, kan problemnya. Ternyata itu opportunity untuk kita menawarkan pilihan yang berbeda dari apa yang orang cari. Akhirnya orang jadi membeli juga. Dan ternyata kurma itu kan khasiatnya luar biasa ya, Bang Rudi ya, banyak. Dan itu dianjurkan banget, apalagi kalau kita rutin makan kurma itu, insya Allah tubuh kita juga sehat. Dan ini Bu Wulan mungkin nanti bisa cerita, ini menjadi sebuah keunikan sendiri dan identitas sendiri. Dan sekarang mulai banyak nih coklat kurma yang lain gitu ya. Dari apa yang muncul gitu ya, idenya gitu ya. Dan saya nggak tahu nih, saya belum nanya juga bahan bakunya dari mana nih, Bang Rudi. Karena waktu saya dampingi ya udah jadi Cokusinya, cuman pada saat sudah jadi saya gali untuk membangun identitas yang lebih kuat. Akhirnya benar-benar yakin bahwa Cokusi ini bisa menjadi alternatif pilihan gitu. Nah, sebelum lebih jauh tapi saya ingin ke Bu Wulan lagi, menyambung apa yang tadi disebut oleh Coach Getty nih, Bu Wulan. Bahan dasarnya gimana ini coklat kurma itu sendiri? Dan bagaimana bisa bersaing di sana? Untuk bahan dasarnya tentunya memang kurma utuh yang premium gitu. Tapi kami dapatkan memang di toko kurma yang berasal dari memang gitu. Namun kita dapatkan tidak ekspor, tapi melainkan sudah produk di dalam negeri gitu. Dan untuk dodolnya juga kami mengkombinasikan kenapa dodol buah sirsak, karena mereka itu bisa bertahan lama. Kami sudah uji juga ke lab juga dan bisa bertahan 1 tahun. Kalau untuk dodol ketan itu beda sih, dia agak keras dan hanya masa simpan 3 bulan gitu. Oke. Nah, untuk proses kreatif menciptakan varian sirsa kemudian ketan itu bagaimana nih, Bu Wulan? Oke, jadi kalau misalkan mengkombinasi kurma, kami sudah mencoba riset waktu itu untuk menambah varian produk lain. Namun saat melakukan tes market dahulu, ternyata tetap untuk
varian original dengan buah tropikal sirsak ini yang tetap menjadi primadona begitu, karena Oh, hanya mengkombinasikan dengan mungkin coklatnya atau gimana itu juga tidak begitu banyak respon baik gitu. Makanya iya, iya. hanya tetap di original itu, namun kami melakukan eh, ini seperti ada lini bisnis lain yaitu kafe, ternyata Mhm, menyajikan mhm. chokusi, kudapan manis ini dengan teh atau Wow. kopi ternyata cocok, dan para wisatawan setelah kami membuka oleh-oleh sendiri itu kan bisa dengan bebas memberikan tester, dan alhamdulillah yang beli itu kan tidak satu dan tidak dua gitu kan, Iya, langsung iya, satu dus atau apa hanya untuk oleh-oleh gitu. iya. Masih tertarik Hmm. ini tentang Iya. Adventures Cafe-nya. Tapi saya masih ingin juga mengetahui Hmm. terkait dengan, kan tadi Coach Getty Ya. mengatakan Bu Wulan bahwa setelah Chokusi muncul di Garut, ternyata banyak produk-produk serupa yang mengikuti. Nah, bagaimana ini untuk menjaga kualitas, kemudian tetap unggul di antara produk lain untuk bisa bersaing di pasar lokal ataupun nasional bahkan ini, Bu Wulan? Baik, kalau untuk menjaga apa untuk produk ini dengan Mhm. kompetitor, kami memang mencoba memperkuat penjualan online. Selain itu mitra distribusi, namun kami seperti melakukan strategi dengan mengadakan adventures game. Jadi Oh Chokusi ya, Adventures ini yang seperti Coach Getty bilang, jadi ada pegunungan, ada Cipanas. Jadi kita itu gamenya itu ikon kedua anak ini. iya, iya, Hmm. saya lihat Oh. di Iya, kemasannya tadi ini. nah, Ya. iya sedang berpetualang. Nah, nanti pengguna gamenya Oh, itu kita berikan pertanyaan tentang seputar Garut gitu, ya, 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 lokal seperti wisata Garut gitu. ya, ya, Dan di situ dia mengetahui juga knowledge produk kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sekilas. ya, Dia juga bisa mendapatkan produk kita di mana aja. Namun ya. ini masih hanya pengembangan. Nanti insya Allah di bulan September bisa launching gitu. Wow, Bu Wulan bisa kemasannya Adopsi teknologi. diperlihatkan, Kemasannya boleh dikasih lihat, lihat ke kamera, Bulan Baik, kamera tengah, iya. iya. Kalau untuk kemasannya ini sekarang Coach. Jacuzzi ya. Oh, oke. Bagus banget ini. Iya, Jadi iya, ada iya, iya, iya. logo Dan dua anak ikonnya ya. memang kedua anak ini. Iya, iya. Oh, itu Icon Rudy dan Coach Getty. Nah, ini anak. Jacuzzi. Oke. Iya. Nah, Coach ini kan Ya, menarik ya. ya. Ternyata saya tadi berpikir itu hanya produk saja Iya, semata Chokusi, coklat kurma isi sirsak tadi ataupun varian ketan. Ternyata ada bisnis lain yang menguatkan, iya. Adventures Cafe. Dan tadi disebut saran Coach Getty ini. Oh. Apa dasarnya sampai pengembangan ke arah ke sana itu, kenapa ini Coach? Apa yang menjanjikan di situ melihat dari bisnis plan seperti itu? Iya, yang bahayanya sarannya Coach Getty nih. Kalau gagal Coach Getty-nya yang bahaya nih. Memberikan saran ternyata nggak jalan. Jadi sebenarnya apa yang saya komporator gitu ya, komporator bukan motivator, tapi apa yang saya komporasi adalah saya coba ulik gitu ya. Saya coba sentuh di mana sebuah peluang ada tanpa kita menyadarinya saat ini. Kalau kita hanya menjual produk, kita akan bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis atau produk-produk alternatif lain gitu ya. Tetapi begitu dipaketkan ada pembelajarannya gitu ya. Terus ada sebuah experience yang didapatkan oleh pelanggan yang bahasa kerennya customer experience. Tapi kalau saya ngomong customer experience kepada UKM cuma bengong aja apa ikut itu artinya. Iya, iya, Tapi iya. kalau saya bilang coba buat sebuah ide yang nanti calon pelanggan kita atau pelanggan kita dia mendapatkan sebuah hal baru. Itu Oke. menjadi sebuah yang menarik. Dan itu jarang terpikir karena Iya. yang dipikirkan UKM adalah bagaimana produknya laku dijual. Iya, iya, iya. Bukan bagaimana produknya terjual. Bagaimana Oke. produk laku dijual sama produk itu terjual. Berarti ada hal lain yang harus kita siapkan gitu Bang Rudi. Oke, Coach, kita ke pendengar dulu Coach ya. Yes. Sudah ada dua ini, ada Bu Yes. Dinda di Bogor, kemudian ada Pak Nano di Tangerang Selatan. Saya Yes. sapa dulu Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Selamat malam, Bung Rudi Zen. Iya, ada Coach Getty seperti biasa, ada Ibu Bunga. Ibu Dinda, ini udah edisi ke-61 Ibu bergabung. Luar biasa, perlu dapat hadiah nih Ibu Dinda. Kemarin, Selasa kemarin nggak bergabung. Oh, iya. Gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu. Ada sesuatu soalnya pas malam itu gitu. Iya, iya. Sehat ya, Coach Sehat Zen. Bu Dinda.
Bung Rudi juga sehat. Alhamdulillah Bu Dinda sehat. Silakan. Kalau yang satu menyapanya harus kumaha damang, kalau Coach Gesi disapanya bakabah. Bakabah. Aduh, Bulan selamat malam. Selamat malam Ibu. Salam kenal Ibu Bulan. Luar biasa inovasinya ya, Bung Rudi dan Coach Gesi. Iya, luar biasa nih Bu. Apa? Coklat. Cokusi. Cokusi. Ayah wae namanya keren banget. Mohon alhamdulillah Ibu hatur nuhun. Tapi kami di Jawa Barat itu emang suka nyingkat-nyingkat nama gitu. Iya. Ya kan Bung Rudi begitu ya. Iya. Yang jadi pertanyaan gini, Bu Bulan. Kurma itu kan ada bijinya ya, Bu Bulan. Betul. Artinya bijinya tuh nggak diikutkan gitu kan? Kalau diikutkan kayaknya repot gitu makannya kan ya. Atau mungkin memang sama biji-bijinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih awal bisa ketemu sama Coach Gesi itu gimana sih? Dia alur ceritanya gitu, akhirnya sampai bisnis ini bisa berkembang, strateginya makin bagus, dan sepertinya hanya doa deh untuk Ibu Wulan. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang dikasih Coach Gesi buat Ibu Wulan dalam bisnisnya, mudah-mudahan semakin lancar. Amin. Ya. Dan banyak disuka orang dan banyak diketahui orang. Termasuk aku pengen nyoba juga sih, Bung Rudi. Gimana Boleh. gitu. Iya, nanti disebutkan sama Bu Bulan belinya di mana ini ya, Bu Dinda ya. Iya. Yo, masih Bu. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih banyak, Bung Rudi. Selamat malam. Malam Bu. Malam Bu Dinda di Bogor. Pak Nano di Tangerang Selatan. Selamat malam. Halo Pak Nano. Halo. Ya tampaknya terputus Pak Nano. Halo. Halo. Putus, ya terputus kayaknya. Terputus, bisa Ya, dicoba mungkin lagi jawab Pak dulu. Nano ya. Baik, silakan Bu Bulan. Pertanyaan dari Bu Dinda tadi, gimana ceritanya bisa bertemu dengan Coach Gesi dan proses pembuatannya juga seperti apa ini? Baik, saya izin menjawab Ibu. Untuk pertama, proses pembuatannya memang untuk bijinya kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi diisilah si biji itu dengan kurma, yang namanya dodol buah itu. Jadi sensasi legit dan ciwinya itu dari situ Ibu, dan mengkombinasikan dengan kurma utuhnya itu, karena hanya dodol sirsak yang bisa memblend rasa manis dan asamnya, yang menjadikan kudapan ini bisa diterima semua kalangan gitu ya Ibu. Kalau untuk bertemu dengan Coach Gesi, alhamdulillah saya bertemu di yang seperti Coach Gesi bilang, event waktu UMKM level up gitu. Di situ kami diajarkan tools banyak banget, dan Coach Gesi juga tahu saya tidak bisa sama sekali dengan tools itu karena baru mengenal Coach Gesi dan baru mengenal tools itu seperti KPI, pengerjaannya tiap minggu sampai Bu ini gini. Nah, aku sampai awalnya itu kebingungan gitu, dan Coach Gesi memapah tiap pertemuan, ini harus gini Ibu, ini seperti ini, dan melalui bisnis model juga alhamdulillah sekarang Levara juga ada. Jadi Levara itu seperti brand lokal Garut karena unggulan juga, yaitu dari kulit domba premium yang dibikin seperti jaket kulit, tas juga. Jadi sekarang menjadi lini bisnis yang terintegrasi dengan kafe, karena selain mereka yang tadinya pengen beli hanya oleh-olehnya fashion kulit, mampirlah ke kafe karena kita sampingnya. Jadi seperti Hard Rock lah kayak gitu. Jadi ada bisnis kulitnya, oleh-olehnya otomatis yang terkenal dodol, karena ini kita mengedukasi pendekatan langsung, kita ceritakan bahwa dodol ini beda gitu dengan yang lain. Lalu sambil ngopi ngeteh gimana, sambil kita nawarin tester, ternyata lumayan ya, ini bisa jadi oleh-oleh juga, udah beli aja di sini, seperti itu Ibu. Keren. Lewat bisnis model yang Coach Gesi ajarkan. Iya. Baik, Bu Kalau Bulan, untuk silakan. Cokusi Adventures-nya itu kami waktu itu sempat galau juga ke Coach Gesi. Coach, ada tawaran, kami ditawari ke China waktu itu. Kata Coach Gesi, ambil aja Bu, selain itu peluang aset. Jadi kita alhamdulillah dapat beasiswa juga. Kita pergi ke Hangzhou dan ke Beijing dan mendapatkanlah
F&B teknologi ini melalui perjalanan kita ke Cina, yaitu jadilah game Chokusi Adventures dan Weh. mempunyai KPI. Ya. Keren ini. Baik, sebelum kita break ada Pak Doni di Banyuwangi. Kita sapa dulu nih Coach ya. Pak Yes. Doni, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Rudy. Iya, ada Coach Getty, ada Ibu Wulan Malam, Pak Doni. Aprilia. Malam, Silakan. malam Coach. Yes, malam Pak. Sehat ya Coach ya. Iya, sehat Pak Doni, alhamdulillah. Lalu selalu siap untuk menyertai semua pelaku bisnis UMKM. Amin, insya Allah. Ya, selamat malam Bu Wulan, salam kenal. Dan tadi produknya sudah makan apa ya? Selamat malam. Selamat malam. Ya. Gini Bu, Ya. saya mau tanya tentang ini tadi sejenis dodol ya Mas ya? Ya, kurma coklat. Coklat Kurma coklat. kurma isi sirsak. Gitu, disingkat Chokusi. Keren Iya. banget, itu pasti rasanya luar biasa dan mantap kayaknya. Itu ke pemasarannya udah nyampe mana aja ya Bu ya? Ketika Ibu dalam menggaul bisnis ini, ketika memasarkannya di pasaran tuh supaya dikenal banyak orang itu bagaimana caranya? Terus sekarang tuh pemasarannya udah nyampe mana di Jawa Timur sudah ada apa belum? Soalnya saya sendiri kalau ada UMKM terbaru, kalau kayak sejenis kurma coklat di Sirsak tuh kayaknya belum ada di daerah saya. Saya pengen ngerasain juga lah kalau ada suasana baru, camilan baru seperti itu rasanya pengen banget ngerasain. Itu bagaimana cara mendapatkannya? Itu aja Mas Rudy, saya selalu bersama Coach Kesti dan Bu Wulan, sukses terus lancar dan semakin dikenal banyak orang bahkan mancanegara. Amin Pak Doni, terima kasih doanya. Terima kasih banyak Pak Doni, sehat selalu. Ya, Ibu Bulan mungkin bisa dijawab dulu apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Doni. Silakan. Baik Bapak, mengenai strategi untuk mengenalkan brand Chokusin ini, memang kami tetap menggunakan online seperti marketplace mungkin tapi memang belum maksimal. Namun tetap aja dari Instagram mungkin dia larinya memang DM dan WA sih berujungnya. Nah, mulai dari saat ini kami memang mau memfokuskan untuk penyebaran brand Chokusi ini ke luar daerah memang, karena memang kalau misalkan untuk di daerah Jogja dan Semarang waktu itu saya pernah bisnis matching dan ada brand yang serupa, namanya sama, tapi Haki sudah milik kami karena kami lebih dulu dari tahun 2015 gitu. Dan toko oleh-oleh itu memang mau merekrut Chokusi ini karena lebih enak katanya dibanding dengan kompetitor. Namun secara prices dia lebih murah gitu. Kami tidak bisa menurunkan harganya. Jadi kami mencoba tahapan lain lah untuk mendistribusikan Chokusi ini gitu. Sedang kami pikirkan selain online sih kami keluar daerah by WA sih tetap gitu. Iya. Baik Bu Bulan dan Coach Getty, kita break dulu sesaat. Sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan dialog X-Biz Energi Sukses Bisnis malam hari ini mengembangkan camilan coklat kurma asal Garut, masih bersama dengan Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang hadir di studio Pro 3, Coach Margetti Herwin dan juga narasumber kami Bu Wulan Nur Aprilia. Beliau adalah pemilik usaha Levara dan Chokusi Adventures Cafe asal kota Garut, Jawa Barat. Terima kasih Bu Wulan masih bersama kami, dan saya ingin ke Coach Getty nih Coach. Ya. Kalau melihat atau yang tadi disampaikan Bu Wulan, bagaimana juga harus mengakselerasi dengan kondisi kekinian yang ada Coach. Ya. Nah, apa kiat membuat brand katakanlah demikian, kemasan sekaligus dipikirkan untuk bisa menjawab tampilan kekinian sekaligus memanfaatkan ekosistem digital secara maksimal ini? Ya, jadi kalau kita lihat kekiniannya itu adalah bagaimana menawarkannya, ya itu sudah menggunakan strategi yang saat ini banyak digunakan dengan online. Membentuk packagingnya juga menarik dan unik karena sasarannya adalah banyak anak kecil menggunakan yang namanya icon ya atau maskot
anak kecil di gambarnya gitu ya, dan itu satu hal yang membuat juga desainnya kekinian. Yang berikutnya adalah rasa. Jadi rasa dengan coklat gitu ya, kurma, terus dodol gitu ya, yang rasa sirsak. Ya. Dan ini juga tentunya Bu Wulan tadi cerita dengan riset ya, melihat kepada apa yang disukai, apa yang lagi tren, dan kebetulan di Garut ini juga lagi banyak orang ke Garut dan selalu beli dodol gitu ya sebagai oleh-oleh. Dan inilah yang tadi dibilang Bang Rudi bahwa mengikuti yang namanya tren, mengikuti yang namanya gaya beli orang yang berubah, dan juga memberikan customer experience kepada orang yang hadir ke Garut wisata dan mendapatkan oleh-oleh yang berbeda dari umumnya gitu. Ya, jadi itulah customer experience atau pengalaman dari konsumen yang didapatkan sebagai nilai lebih tadi ya Coach ya. Iya. Dan ada satu yang kalau saya simpulkan, ternyata Cokos ini adalah cemilan sehat. Iya. Karena kurma tadi di awal pun Coach sudah mengatakan bahwa buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan kita yang sangat banyak sekali. Nah, untuk Bu Wulan bagaimana menjawab atau menciptakan memproduksi sebuah cemilan sehat ini yang memang tidak sekedar iseng atau waktu senggang, tetapi memang ada manfaat bagi yang mengkonsumsinya nih Bu Wulan. Baik, izin menjawab. Untuk berawal memang seperti kandungan kurma itu banyak banget kebaikannya, makanya kedua anak ini biar bisa merasakan kebaikan kurma itu gimana ya, biar seneng gitu ya ibaratnya. Namun kan kebanyakan manisnya kurma itu yang bikin anak-anak agak kurang suka. Dan saya kombinasinya dengan coklat, dan coklatnya itu tidak mengandung gula yang seperti sintetis ya. Jadi manisnya memang blend dari kurmanya gitu. Makanya untuk kita menjadikan varian baru itu agak susah memang, karena risetnya sekarang itu kita memang fokusnya itu yang ngeblend dengan kurmanya apa nih selain dodol. Karena kami pernah juga dengan buah yang dikeringkan dan coklat dengan varian atau ditambah rasa kopi atau misalkan sejenisnya, itu memang kurang begitu banyak disukai sih, itu saja. Masih PR. Kalau proses produksinya saat ini seperti apa ini Bu? Untuk proses produksi masih manual, namun sekarang sudah menggunakan alat juga untuk seperti pemanasan dan pengeringan si buah coklatnya dengan coklatnya itu sih. Untuk packingan juga kita sudah seal, yang tadinya waktu pelatihan dengan Coach Getty masih aluminium yang diremes ya Coach. Sekarang sudah alhamdulillah dengan sealer pack gitu Coach. Nih bicara kemasan juga saya ingin bertanya Coach, sebenarnya sejauh mana sih memikirkan kemasan itu, packaging kita untuk bisa dinilai atau dilihat menarik lah bagi konsumen itu. Iya, packaging ini kan fungsinya di samping melindungi bahan yang dijual gitu, makanan yang dijual, tapi kemasan ini juga harus kita pikirkan bagaimana estetikanya gitu ya, mudah dibuka, terus mudah disimpan, dan juga kalau habis dibuka disimpan di kulkas dalam waktu yang lumayan lama gitu ya, masih tetap awet, apalagi tadi dibilangnya 1 tahun gitu ya, karena ini makanan yang sebenarnya kalau kita tidak sangat detil atau teliti di kemasan itu jadi mudah rusak gitu ya Bang Rudi ya. Jadi ini sebuah satu hal yang memang harus dikuasai oleh para pengusaha UKM khususnya makanan snack, karena biasanya tuh kalau pasar modern market ini ingin dia mau membeli kalau waktunya itu bisa minimal 1 tahun. Kalau 3 bulan 6 bulan agak susah, mereka nggak mau beli karena mereka hitungannya adalah produk itu kalau 1 tahun mungkin kalau laku 3 bulan udah pre-order lagi. Tapi banyak mereka ingin itu 1 tahun karena takutnya orang beli nyimpennya juga setahun terus rusak, mereka akan protes sama supermarketnya kan gitu. Nah ini yang menjadi sebuah indikator yang dilakukan oleh para pengusaha UKM dalam membuat kemasan Bang Rudi. Dan itulah dijawablah di Cokosi tadi dengan packaging yang betul-betul optimal tadi nih Coach ya. Nah bicara mengenai pengembangan usaha kan tentu semua UMKM ini juga ingin ke arah sana nih Coach ya. Dan selama ini bagaimana Coach menyampaikan hal ini terutama dalam akses permodalan ini. Nah, ini kan selalu menjadi hal yang
bisa jadi kendala, bisa jadi tantangan untuk pelaku-pelaku UMKM tertentu loh Coach ini. Ya, memang untuk UKM ini permodalan adalah salah satu masalah utama karena banyak pasar modern itu belinya mundurnya bisa 3 bulan gitu ya. Tetapi teman-teman UKM kita ajarin juga cara negosiasi, cara komunikasi yang benar-benar kita ini bisnis untuk membantu orang lain dan diri kita sendiri, karena ini bukan bisnis yang punya modal banyak. Jadi kebanyakan dengan UKM itu berterus terang ya, pihak minimarket atau supermarket ini atau bahkan modern market mau membayar DP di depan Bang Rudi, dan dia memberikan termin pembayaran yang bagus sehingga membantu UKM. Dan sekarang bukan cuman modern market yang menerima produk-produk UKM, beberapa kafe, beberapa mungkin toko-toko kecil, oleh-oleh. Jadi UKM kita ini sangat terbantu, dan program pemerintah membuat aturan bahwa kalau namanya kita berhubungan dengan retail market ya harus ada produk UKM di pom bensin ya, di rest area. Itu satu hal yang sangat membantu Bang Rudi. Oke. Jadi Bu Wulan, Cokusi dan juga Adventures Cafe-nya itu ada di mana aja nih Bu? Di Garut. Baik, untuk Cokusi Kamemet ini memang baru ada offline store-nya di Sukaregang ini Pak. Jadi di Jalan Ahmad Yani, Sukaregang. Jadi dia ada satu lokal yang namanya itu Piazza Firenze Garut. Jadi dia mengadopsi gaya Italia. Jadi plaza namun gaya Italia. Nah, disitulah kami sebenarnya buat produk oleh-oleh, namun penetrasinya jadi ke kafe dan sekarang memiliki Levara, karena sebenarnya di situ itu khusus luxury dari produk kulitnya sebenarnya gitu. Dan kami satu-satunya toko oleh-oleh di situ. Oh, Sukaregang itu memang dikenal sentra kulit itu Coach. Betul sekali. Iya kan? Saya sering ke Garut, belum ke sana. Nggak tahu, ntar saya harus makanya main Coach. Iya. Kalau pecinta produk-produk kulit justru hindari Coach. Dia tahu Coach, kita ada di mana aja. Iya, benar. Oke. Kalau target pasarnya siapa ini, Bu Wulan? Anak-anak, remaja, keluarga, atau siapa ini ditentukan? Untuk target marketnya memang sebenarnya ibu-ibu ya yang memiliki anak, tapi ingin kudapannya itu aman untuk dikonsumsi anak. Tapi setelah dicoba oleh semua kalangan di keluarga juga masuk, seperti mungkin ayahnya, seperti juga nenek kakeknya juga atau saudaranya. Jadi sehingga menjadikan produk Cokusi ini bisa dinikmati keluarga gitu. Ya, di kemasan saya baca ada Cokusi Kamemet. Nah, apa ini? Kamemet itu artinya apa ini? Iya, kamemet sendiri itu kalau dari bahasa kita ambil dari bahasa Sunda ya, asalnya itu kesayangan, menggemaskan, karena dua ikon ini saking menggemaskan. Jika kita lihat di produknya itu bikin ketagihan gitu. Jadi setelah mencoba satu ingin lagi gitu. Karena makan kurma nggak bisa ini, harus ganjil ya. Jadi kalau nggak 1, 3, 7. Sunahnya begitu. Oke. Wah, ini berarti sudah betul-betul level A plus ini kalau diceritakan oleh Bu Wulan tadi ini. Nah, untuk sampai tahap seperti ini, Coach Getty. Jadi apa indikator UMKM itu sudah bisa dikatakan siap naik kelas, atau siap naik kelas itu mengembangkan usaha tadi, melihat potensi yang ada tadi, memperluas produksinya dan lain sebagainya. Bagaimana, Coach? Ya, jadi kalau kita bilang UMKM itu harus level up, berarti bisnis ini harus berkelanjutan. Bisnis ini harus sustainable. Jadi Bu Wulan berhasil membuat strategi pemasaran menjadi strategi marketing penasaran. Jadi marketing penasaran, orang itu nyoba, terus dia bercerita, dia suka, dia balik lagi gitu ya, penasaran dia. Karena mungkin waktu itu kenapa saya belinya sedikit ya, ternyata enak gitu ya. Jadi level up adalah bagaimana bisnis itu bisa berkelanjutan, bukan cuman sekedar dia jualan, dia buat nggak laku, dia ganti bisnis. Jadi alhamdulillah beberapa UKM yang saya dampingi gitu ya, mereka sampai saat ini terus tumbuh. Karena saya bukan ngajari mereka, tapi saya memberikan sebuah metodologi untuk mereka bisa belajar. Saya bukan membuat mereka meningkat atau bertumbuh dengan strategi yang saya berikan, tapi
tapi saya membuat mereka itu tahu bagaimana menumbuhkan bisnisnya dengan strategi sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi dalam waktu ke depan, Bang Rudi. Itu bisa bocoran, Coach. Pendampingannya gimana ini kan? Jadi kalau kita ngebangun bisnis, yang pertama kita harus pastikan adalah kita tahu tahap kontrol. Yang kedua, bagaimana kita bisa menumbuhkan yang namanya customer dan cash flow. Yang ketiga, tahapannya adalah bagaimana kita bisa bikin konsistensi. Yang keempat, bagaimana kita bisa melakukan sebuah kolaborasi. Yang kelima, kita bisa mengkongruenkan, mensinergikan semua bagian ekosistem. Baru yang keenam, kita bisa celebration, jual bisnisnya. Luar biasa. Untuk Itu punya yang saya cabangnya. tunggu-tunggu. Apa harus yang saya cari pertanyaan, bocoran dikit dan Coach, silakan kok bisa kayak Bu Wulan. Beberapa tamu kita nih Bu Wulan juga sama seperti itu. Artinya memiliki potensi yang level up dan berkelanjutan tadi. Tidak hanya cuan, tetapi bagaimana ke depannya itu melihat potensi yang ada. Nah, kalau misalnya ada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net yang pengen membeli Chokusi Kamemet ini di mana ini, Bu Wulan? Baik, untuk memperolehnya itu kalau di Garut, di toko oleh-oleh juga ada, di Sukaregang di iya. Dan offline-nya di Sukaregang itu, di Piaja Firenze Garut. Atau melalui IG juga bisa. Instagramnya apa, Bu Wulan? @chokusi_id. Chokusi_id. Jadi itu bisa DM di situ ya, Bu ya? Betul. Bisa DM, bisa melakukan pemesanan melalui DM tadi ya, Bu ya? Betul sekali. Baik. Oke, Coach, sebagai penutup seperti biasa, konklusi dan juga tentu harapan Coach Getty untuk pelaku UMKM seperti Chokusi ke depannya ini bagaimana nih, Coach? Ya, jadi para UKM yang sudah terlanjur buka bisnisnya gitu ya, jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma sekedar jualan untuk bisa dapat uang, tetapi cobalah berpikir bagaimana menguatkan identitasnya, bagaimana membuat produknya bisa tumbuh terus, dan bagaimana bisa memberikan customer experience yang berbeda, ya, pengalaman pelanggan yang berbeda dengan membeli produk kita. Insya Allah dengan kita melakukan tahapan itu, bisnis kita bisa sustainable, bahkan turun kepada anak cucu kita gitu, Bang Rudi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Coach. Mungkin dari Bu Wulan ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri obrolan kita malam hari ini. Silakan, Bu Wulan. Iya, baik. Untuk meneruskan yang Coach Getty bilang, kita memang menciptakan usaha ini, usaha keluarga, karena ini juga kakak saya yang awalnya jatuh bangun meriset biar kudapan ini bisa jadi sebuah produk, dan memang untuk diwariskan kepada generasi kami, dan mudah-mudahan gitu tutupnya hanya saat kiamat ya usahanya. Amin. Jadi terus bertumbuh yang seperti Coach Getty bilang, terarah, terukur, dan tersistem ya, Coach. Yes. Dan kita sekarang sedang mendevelop game dan membuat ekosistem sendiri. Memang itu butuh biaya besar dan kami lakukan karena itu kata kakak saya sebagai aset juga. Luar biasa. Bu Wulan, terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Cerita suksesnya malam hari ini. Hatur nuhun pisan Ibu Wulan ya. Main Coach ke Garut. Insya Allah nanti saya mampir pas ke Garut. Oke, Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Rudi, terima kasih pendengar. Dan pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, terima kasih. Kami harus tuntaskan dialog X-Biz malam hari ini dengan tema mengembangkan camilan coklat kurma asal Garut, Chokusi, dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Kita akan bertemu dalam dialog X-Biz berikutnya. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.